Di ujung timur Kabupaten Kolaka Timur, tersembunyi desa-desa kecil yang dikelilingi bukit dan aliran sungai. Tempat di mana kehidupan berjalan sederhana, namun penuh perjuangan. Bagi warga di sini, jalan bukan sekedar penghubung antar wilayah. Ia adalah harapan jalur menuju pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang lebih baik. Namun selama bertahun-tahun, akses itu terhambat oleh jalan tanah yang rusak parah dan jembatan kayu yang rapuh dan sering roboh saat hujan deras datang. Ketika musim hujan tiba, desa-desa ini seakan terputus dari dunia luar. Warga membawa hasil kebun di atas punggung, menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk menjualnya ke pasar terdekat. Semua dijalaninya dengan sabar, karena mereka tahu inilah satu-satunya cara bertahan. Saya membuka kampung di Desa Tongauna itu sebagai desa persiapan ya pada tahun 2005. 2005 itu penderitaan jalan kami masih jalan setapak. Nanti pada tahun 2009 ini masih Kabupaten Kolaka. Itu Pak Bupati Kolaka telah memberikan kegiatan untuk di daerah Desa Tongauna. Itu baru mulai ada pembukaan jalan pertama. Kalau di sini jalan dulu, kalau saya teringat ini luar biasa, rawan sekali, hancur. Bahkan kami sering tidur di jalan. Bahkan yang punya mobil itu, kalau 3 mobil biasa tersangkut itu ya tidak bisa juga langsung ditinggalkan. Ya, kami harus sama-sama dan tidak bisa turun kalau cuma 1 mobil, harus 2 mobil. Itu kalau dalam kondisi jalan kemarin yang paling parah itu dari Alaha itu biasa untung-untungan kalau bisa tembus. Kalau perjalanan mulus, umpamanya biasa mobil tidak tersangkut, ya bisa sampai sore. Tetapi kalau biasa tersangkut itu mobil, nah itu biasa tidur juga di jalan. Keingat kami, itu pada waktu jembatan roboh, itu agak susah kami pikirkan. Mobil tidak bisa turun, motor pun harus dibikin rakit, baru bisa lolos. Jadi kemarin warga saya di Desa Tongauna itu ada kehabisan beras. Jadi kami mengantisipasi untuk ke tetangga, minta sampai bisa untuk mencukupi dalam 1-2 hari gitu. Jadi di sini di Tongauna Pak, kan ada 2 desa yang kalau sudah putus jembatan yang dilewati, ini jembatan yang dibikin dari TMMD, itu bisa kami makan ubi Pak, karena tidak bisa dilalui. Biasa sebulan itu baru bisa kami lewati kalau sudah surut-surut airnya. Pokoknya tersiksa kita di jalan. Kalau tahun 2019 itu Pak, akses jalan itu sangat susah lah untuk digunakan. Karena biasa kita dari sini ke Desa Tongauna ke kecamatan itu bisa mencapai 1 jam, atau pada saat musim hujan itu dari start pagi sampai sore biasa sampai. Itu di tingkat kecamatan, belum di tingkat kabupaten. Lagi kalau misalkan ada warga sakit, nah itulah di sini yang jadi kendala. Jadi kami di sini Pak, yang kami itu rasakan ketika musim hujan, di mana akses jalannya itu kurang ya memadai. Mungkin sungai yang kami lalui sekitar 9 sungai Pak. Di sisi lain, perjalanan masyarakat dan anak-anak menuju ke desa-desa harus menumpang angkot bak terbuka melewati jalan tanah yang panjang dan berdebu. Debu menempel di pakaian mereka, di wajah, di rambut, bahkan sampai sekujur tubuh mereka. Inilah potret sederhana perjuangan di pelosok negeri di Kolaka Timur, di mana setiap butir debu menjadi saksi tekad untuk mengubah nasib. Desa Alaha, sebuah desa yang seakan terlupakan waktu. Jalan tanah jadi satu-satunya akses. Jembatan kayu menua bersama derasnya hujan. Listrik yang sering padam,
serta sinyal pun nyaris tak tersedia. Namun di tengah segala keterbatasan, warga tetap bertahan, menjalani hari dengan harapan. Mayoritas masyarakat Desa Laha berkecimpung di bidang pertanian dan peternakan. Sekali-sekali mereka mengambil madu hutan karena wilayah Desa Laha masih berdekatan dengan hutan lindung atau kawasan hutan yang masih asri dan tanaman-tanaman yang masih subur. Desa Laha memiliki keterbatasan yang sangat banyak, terutama di bidang infrastruktur jalan dan jembatan dan deker. Karena di musim penghujan datang, jalanan yang sering kami dilewati itu jalannya menjadi lumpur dan berlubang. Wilayah Desa Laha itu wilayah yang berdekatan langsung dengan kawasan hutan lindung, di mana masyarakat memiliki keterbatasan dalam bertani, karena hutan lindung kita tahu bersama bahwa tidak bisa dibabat kayunya dan tidak bisa dijadikan kebun. Di sini juga di Desa Laha ini masih banyak binatang-binatang endemik yang masih bisa dijumpai, terutama binatang kayak anoa yang memang menjadi binatang ciri khas Sulawesi Tenggara. Desa-desa ini memiliki tanah yang kering dan jauh dari kota. Air menjadi barang berharga. Setiap pagi, warga berjalan bermil-mil, menenteng kaleng menuju sungai, menyusuri jalan berbatu hanya untuk mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau masalah kondisi air di sini Pak, memang itu begitu, walaupun itu kita didatangkan dana dari dana desa, APBD daerah, tetapi belum terrealisasi. Walaupun sudah tetapi kan kadang-kadang tidak ada kendala-kendala Pak, karena ini kan air gunung. Kalau tidak ada air, biasa kita ambil air di kali, di sungai. Kita sedih kalau airnya susah, mau pakai cuci piring juga susah. Bahkan minum juga biasa susah kalau airnya tidak ada. Jadi biasa juga itu air di kali keruh, tidak bisa kita pergunakan. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD ke-126 di wilayah Kodim 1412 Kolaka, tangan-tangan prajurit hadir membawa perubahan. TNI Manunggal Membangun Desa ke-126 Kabupaten Kolaka Timur secara resmi saya nyatakan dibuka. Mereka datang bukan sekedar membangun jalan dan jembatan, tetapi juga menyalakan kembali semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Para prajurit dan warga saling bahu-membahu. Batu-batu disusun, tanah dipadatkan, besi dan semen diangkut dengan peluh dan tawa. Setiap ayunan cangkul, setiap jejak langkah di tanah berlumpur adalah wujud pengabdian tanpa pamrih demi menghubungkan kembali desa-desa yang lama terisolasi. Pada saat peninjauan, kita melewati jalan sejauh 100 km dengan kondisi yang banyak kendala di jalan rusak parah. Jalan di sini itu selama kami peninjauan, kebetulan pada saat itu musim kemarau, debu luar biasa banyaknya. Namun sekarang pada saat berjalannya TMMD sudah masuk musim hujan di akhir Oktober ini, jalan menjadi berlumpur. Sepanjang jalan kami menemukan mereka sambil menggunakan mobil single kabin, membawa ada kelapa sawit di atasnya, kemudian ada banyak barang-barang kebutuhan rumah tangga, dan mereka harus membayar setiap hari 150.000 untuk sekali jalan. Bisa kita bayangkan kesulitan masyarakat di daerah ini yang cukup terpencil dari kota Kolaka Timur dan kota Kolaka. Hal-hal inilah yang menggugah kami untuk menyampaikan kepada Pemda, mari kita bersama-sama kolaborasi. Kenapa tidak kita selenggarakan TMMD di desa yang paling ujung dari kecamatan Uesi ini? Saat ini kita berada di Desa Alaha. Desa Alaha bagian dari kecamatan Uesi.
Kecamatan ini memiliki 11 desa. Di sini kita melaksanakan TMMD ke-126, di mana berdampak kepada 4 desa. Yang pertama ada desa Uesi itu sendiri, desa Alaha, desa Tonggauna, dan desa Gurue. TMMD saat ini, Kodim 1412 Kolaka mengerjakan sasaran fisik berupa pengerasan jalan sepanjang 10.500 meter atau 10,5 km. Kemudian kita membuat juga ada 12 unit deker untuk mengalirkan air sebagai drainase agar jalan yang diperkeras tadi jadi lebih bagus. Kemudian kita juga mengerjakan rehab jembatan seperti yang di belakang ini. Ini jembatan yang menghubungkan antara desa Alaha dengan desa Tonggauna. Ini jalan satu-satunya masyarakat setiap harinya melewati jembatan yang ada di belakang kita. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan non-fisik berupa rehab rumah tidak layak huni, ada 2 unit. Kemudian kita membuat manunggal air, itu ada 5 sumur bor. Kemudian juga kita mengerjakan ada penyuluhan. Jadi kami kirim alat-alat dari Kota Kolaka dan Kolaka Timur, dibantu juga oleh Pemda Kolaka Timur menggunakan transporter sampai ke Kecamatan Uesi. Walaupun perjalanan alat-alat ini bisa menghabiskan 3 malam dalam perjalanan. Kemudian tantangan lainnya cuaca. Cuaca di sini cukup ekstrim, panasnya cukup terik dan hujannya juga cukup lebat. Kalau kita ambil material dari kota, itu jaraknya tadi 100 km, sangat jauh sekali. Alhamdulillah kami didukung oleh masyarakat di Kecamatan Uesi ini. Mereka antusias membantu bersama-sama kolaborasi dengan Kodim 1412 Kolaka dan Angkatan Darat. Mereka carikan kami lokasi-lokasi di mana ada pasir batu yang bagus yang bisa kita gunakan untuk pengerasan jalan. Mereka membantu mencarikan juga kayu-kayu besi yang kuat sehingga bisa juga membantu sedikitnya jembatan ini. Di Desa Alaha, sungai bukan sekedar aliran air. Ia adalah batas antara keterpencilan dan harapan. Setiap hari, Satgas TMMD harus menyeberang dengan pincara yang menjadi satu-satunya penghubung transportasi antar desa. Ketika arus deras datang, terkadang menjadi hambatan dalam pendistribusian material menuju sasaran yang berada di Desa Tonggauna. Kendala yang kita hadapi di sini pada saat baik pergeseran personil maupun material sangat menantang karena beberapa aliran sungai yang kita harus lewati yang dimana saat ini jembatan terputus akibat terjangan banjir 1 tahun yang lalu. Jadi di sini kita menyeberang harus pakai pincara dengan bantuan masyarakat dan bantuan personil kita sendiri untuk bisa menyeberang. Dan sebagian juga mobil yang agak tinggi bisa turun di sungai, itu bisa sampai di sasaran TMD. Tapi pada saat air naik atau banjir, itu mobil tidak bisa lewat di bawah. Bahkan juga tidak bisa juga kita pakai pincara. Malam tiba. Lampu-lampu rumah mulai padam. Gelap menyelimuti setiap sudut. Karena listrik kembali mati seperti malam-malam sebelumnya. Anggota Satgas TMMD dengan tulus mendampingi anak-anak untuk belajar. Karena bagi mereka, pengabdian bukan hanya di medan tugas, tapi juga di tengah kegelapan. Menjadi cahaya bagi masa depan anak-anak negeri. Di lokasi TMMD kali ini, akses internet bukan hal mudah, bahkan sinyal ponsel sering hilang tanpa jejak. Namun di tengah keterbatasan itu, ada satu tempat yang kini menjadi harapan baru bagi anak-anak, khususnya di Desa Uesi. Setiap sore anak-anak datang membawa ponsel dan buku. Duduk bersama. Dari sinilah mereka belajar daring, mencari informasi, dan membuka jendela dunia. Berkat inisiatif para prajurit, internet gratis kini hadir di lingkungan Desa Uesi.
bukan sekedar koneksi digital, tetapi jembatan pengetahuan yang menghubungkan mimpi anak-anak desa dengan masa depan mereka. Dalam kegiatan TMMD ke-126 ini, juga diselenggarakan kegiatan sasaran non-fisik berupa penyuluhan-penyuluhan yang memberikan manfaat besar bagi warga maupun anak-anak sekolah, seperti wawasan kebangsaan. Pada tanggal 19 Oktober 2025, Ketua Tim Pengawas dan Evaluasi TMMD ke-126, Kolonel Infantri Fajar Ali Nugraha melakukan peninjauan ke wilayah TMMD ke-126 Kodim 1412 Kolaka di Kecamatan Uesi, Kabupaten Kolaka Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk mengecek progres mulai dari pembangunan jalan, jembatan, hingga pembuatan duiker di Desa Tongauna dan Desa Alaha. Kita bisa lihat kalau tanpa ada hanya mungkin TNI sendiri pun ya tidak akan bisa secepat ini. Ya, tentunya ini ada dukungan dari semua pihak, terutama dari masyarakat, karena ini juga untuk kepentingan masyarakat juga. Yang kita lihat seperti di jembatan ini sudah mencapai 100% ya, luar biasa. Apalagi masyarakat juga banyak mendukung. Kita berharap ini bisa dijaga, Pak, bisa untuk transportasi masyarakat, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam meningkatkan perekonomian. Dengan masa waktu pelaksanaan sudah memasuki hari ke-20, kerja semangat para prajurit bersama masyarakat semakin menunjukkan kekompakan di lapangan. Saling bergotong royong, bahu-membahu membangun harapan. Inilah wujud nyata sinergi TNI bersama rakyat. Di tengah semangat kebersamaan kegiatan TMMD di Kolaka Timur, suara gong dan tabuhan kendang mulai terdengar. Gerakan lembut terpadu dengan irama khas daerah menghadirkan tarian ulo, tarian tradisional yang menjadi simbol persatuan dan kekuatan masyarakat Kolaka Timur. Setiap langkah, setiap gerak tangan mengandung makna tentang gotong royong dan rasa syukur. Tarian ini bukan sekedar hiburan, tapi wujud penghormatan kepada leluhur, sekaligus ungkapan terima kasih atas kehadiran TNI yang turut membangun desa. Keesokan harinya, pada tanggal 6 November 2025, kegiatan TMMD ke-126 Kodim 1412 Kolaka secara resmi selesai dan ditutup oleh Komandan Korem 143 Halu Oleo. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, tanggal 6 November 2025, TNI Manunggal Pembangun Desa ke-126 tahun anggaran 2025 secara resmi saya nyatakan itu. Kita melaksanakan upacara penutupan TMMD yang 126 di Kabupaten Kolaka Timur. Sasarannya adalah peningkatan jalan sejauh 10 km lebih, 10,5 tepatnya seperti itu. Ada juga pembuatan gorong-gorong, deker maupun jembatan. Tapi intinya sasarannya adalah untuk jalan. Karena memang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan TMMD ini, itu program terpadu ya, berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satunya adalah untuk bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kini, jalan yang dulu sulit dilalui mulai terbuka. Jembatan yang dulu rapuh berganti dengan bangunan kokoh yang menghubungkan kehidupan. Hasil panen warga bisa sampai ke pasar dengan lebih mudah. Kami sangat antusias menerima program ini dan bersama-sama melaksanakan, karena kami melihat program ini sangat bagus dan langsung menyentuh masyarakat. Kami berharap kiranya kegiatan ini dapat setiap tahunnya dialokasikan ke daerah kami demi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kami, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, berterima kasih banyak kepada semuanya itu anak-anak yang kerjakan ini rumah.
Saya sudah senang sekali, Mi. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Satgas TMMD Kodim Kolaka yang telah membangun desa, terutama jalan penghubung antara Desa Laha dengan Desa Tongauna. Kita tahu bersama bahwa jalan dan deker yang selama ini dilewati masyarakat Desa Laha ke Desa Tongauna itu rusak parah. Setelah datangnya program TMMD ini, masyarakat sangat terbantu karena jalan yang selama ini rusak telah diperbaiki oleh Satgas TMMD dengan baik. Yang paling utama lagi itu mempererat antar hubungan masyarakat dengan TNI. Dari dulu sampai sekarang ini belum ada kita rasakan pembangunan yang kayak begini, Pak, karena kita turun langsung berhubungan dengan masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Tentara ini yang bisa kasih air. TMMD bukan sekedar pembangunan fisik, ia adalah simbol dari tekad, gotong royong, dan cinta terhadap negeri. Di Kolaka Timur, kerja keras itu meninggalkan jejak nyata. Dari keterbatasan, tumbuh kemandirian. Dari kesulitan, lahir kekuatan. Karena membangun negeri bukan hanya tentang membuka jalan, tapi tentang menyambung harapan. Bersama rakyat, TNI kuat, Kolaka, Namo!